Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mahatmajaya, mahasiswa PGM IC Ponorogo, akan sedikit mereview jurnal yang berjudul Program Deradikalisme, Radikalisme, dan Terorisme terhadap Nilai-Nilai Luhur Pancasila. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan berkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Yang kedua, radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan pembaharuan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dengan sikap ekstrim. Yang ketiga yaitu deradikalisme. Deradikalisme adalah sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang terkapar radikalisme. Yang kedua yaitu konsep dasar. Konsep dasar terorisme dan radikalisme. Teror dalam KBBI yang diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan ketakutan atau kekejaman yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kalau radikalisme adalah menggambarkan proses di mana individu mentransformasikan pandangan terhadap dunia dari kondisi masyarakat yang normal menjadi masyarakat yang ekstrim. Pemicu tumbuhnya radikalisme Islam di Indonesia ada beberapa faktor pemicu sehingga mereka berpaham radikalisme. Antaranya yaitu satu, faktor internal keberagamaan, keterkaitan antara pemahaman yang interpretasi terhadap konsep-konsep dasar Islam dan konsep-konsep perjuangan. Yang kedua yaitu faktor internal sosial, politik, kultural, yaitu ekonomi dan budaya Barat terhadap umat Islam yang dianggap membahayakan Islam dan umat Islam bagi kalangan fundamentalis dan ide-ide modernisasi Barat hingga telah mendistorsi tradisionalisme. Yang ketiga yaitu faktor psikolog melalui efikasi yang dalam psikolog politik atau pergerakan sosial seseorang mereka bahwa dirinya penting memiliki kemampuan dan berarti untuk melakukan sesuatu yang diharapkan. Yang keempat, faktor dendam politik kultural. Munculnya reformasi Islam di beberapa negara-negara Arab ketika berakhirnya kerajaan Turki yang menggerakkan itu berusaha untuk memurnikan ajaran-ajaran dan praktek keagamaan untuk umat Islam yang sekian lama pembaharuan oleh hegemoni keagamaan umat Islam yang sekian lama pengaruh oleh kultural baratnya yang dianggap Buddha setan. Faktor sejarah sejak abad ke-8 hingga abad pertengahan, upaya untuk menaklukkan dan mengalahkan bangsa atau masyarakat yang lemah merupakan bagian dari kondisi suatu bangsa atau kerajaan yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas hukum tertinggi dalam mencegah berkembangnya tindak radikalisme. Dalam mencegah tindak radikalisme, diperlukan upaya-upaya menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang mulai ditinggalkan masyarakat perlu direvitalisasi, sedangkan gerakan-gerakan radikalisme sendiri harus dihilangkan. Deradikalisme yang paling utama dapat dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh, mulai dari tahap sosialisasi, pemahaman, implementasi, sampai ke akulturasi Pancasila. Dengan adanya hal tersebut, maka radikalisme agama akan tercabut dari akarnya. Karena radikalisme bukan nilai-nilai asli yang berasal dari kultural proses masyarakat Indonesia. Sekian dari sedikit review dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.